Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana tubuh Anda sebenarnya siap, tetapi gairah itu tidak muncul seperti dulu? Atau mungkin Anda merasa energi ada, tetapi dorongan untuk memulai terasa berbeda. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih umum dari yang Anda kira, terutama pada pria dewasa. Banyak pria mengalami fase ini secara diam-diam. Mereka tidak membicarakannya. Mereka tidak mencari tahu penyebabnya. Mereka hanya menganggap ini sebagai bagian dari usia. Padahal kenyataannya penurunan gairah bukan hanya soal usia. Ini adalah kombinasi dari hormon, aliran darah, kondisi mental, dan gaya hidup yang semuanya saling terhubung. Masalahnya adalah, sebagian besar pria langsung mencari solusi instan. Mereka ingin hasil cepat. Mereka ingin kembali seperti dulu dalam waktu singkat. Dan disinilah banyak yang akhirnya mencoba berbagai suplemen atau obat tanpa benar-benar memahami apa yang mereka konsumsi. Padahal, tidak semua solusi bekerja dengan cara yang sama. Ada yang bekerja pada aliran darah, ada yang mempengaruhi hormon, ada yang bekerja di otak dengan mengubah keseimbangan kimia tertentu. Dan jika Anda tidak memahami perbedaannya, Anda bisa salah memilih pendekatan. Halo, saya Dr. Robert Vance. Selama lebih dari 25 tahun, saya telah membantu pria memahami bagaimana tubuh mereka bekerja, termasuk dalam hal gairah dan performa. Dan saya ingin Anda memahami satu hal penting sejak awal. Tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua orang. Tubuh Anda unik, dan pendekatan yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi Anda. Sebelum kita lanjut, saya ingin Anda melakukan dua hal penting. Pastikan Anda subscribe ke channel Stamina Ding Plus agar Anda tidak melewatkan panduan kesehatan penting seperti ini. Dan tuliskan di kolom komentar, apakah Anda pernah merasakan penurunan gairah atau stamina? Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah, tulis di kolom komentar di bawah, dan saya akan lichno menjawab Anda satu persatu. Sekarang mari kita mulai dari dasar. Gairah seksual pada pria sangat bergantung pada dua hal utama, yaitu aliran darah dan hormon. Ketika Anda terangsang, tubuh Anda melepaskan zat yang membantu pembuluh darah melebar, sehingga aliran darah ke organ intim meningkat. Jika aliran ini terganggu, maka performa juga akan ikut terpengaruh. Di sisi lain, hormon seperti testosteron memainkan peran besar dalam keinginan atau libido. Ketika kadarnya menurun, gairah juga ikut menurun. Dan ini bisa terjadi karena banyak faktor, mulai dari usia, stres, hingga pola hidup sehari-hari. Kabar baiknya adalah, ada berbagai pendekatan yang bisa membantu memperbaiki kondisi ini. Mulai dari herbal alami, suplemen, hingga obat medis. Tetapi, masing-masing memiliki cara kerja, manfaat, dan risiko yang berbeda. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membahas salah satu solusi alami yang paling terkenal dan banyak digunakan. Sesuatu yang sudah digunakan selama ratusan tahun, tetapi kini juga didukung oleh penelitian modern. Sekarang kita masuk ke solusi alami pertama yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu dan masih digunakan hingga hari ini, yaitu ginseng. Tanaman ini sering disebut sebagai raja herbal karena manfaatnya yang luas, terutama dalam meningkatkan energi dan stamina tubuh, termasuk dalam hal performa seksual. Ginseng, khususnya Panax ginseng, bekerja dengan cara yang sangat menarik. Di dalam tubuh, ia membantu meningkatkan produksi nitrik oxide. Zat ini berperan penting dalam melebarkan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah melebar, aliran darah menjadi lebih lancar, termasuk ke organ intim. Inilah yang membantu meningkatkan kualitas ereksi dan respons tubuh secara keseluruhan. Bayangkan seperti ini. Jika aliran darah adalah bahan bakar, maka nitrik oxide adalah kunci yang membuka jalannya. Tanpa aliran yang lancar, tubuh tidak bisa merespons dengan optimal. Dan disinilah ginseng memberikan dukungan yang cukup signifikan. Penelitian juga menunjukkan bahwa ginseng dapat membantu memperbaiki fungsi ereksi pada pria dengan kondisi ringan hingga sedang. Selain itu, beberapa orang juga melaporkan peningkatan energi dan fokus setelah mengonsumsinya secara rutin. Ini penting karena performa tidak hanya bergantung pada fisik, tetapi juga pada kondisi mental. Namun, ada hal yang perlu Anda perhatikan. Ginseng bukanlah solusi instan. Ia bekerja secara bertahap. Anda mungkin tidak merasakan perubahan dalam 1 atau 2 hari. Tetapi jika digunakan secara konsisten, efeknya bisa mulai terasa dalam beberapa minggu. Selain itu, ginseng juga tidak cocok untuk semua orang. Jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah, misalnya, penggunaan ginseng bisa berinteraksi dengan obat tersebut. Oleh karena itu, konsultasi dengan dokter tetap menjadi langkah yang sangat penting sebelum Anda mulai menggunakannya. Sekarang kita lanjut ke herbal kedua yang sangat populer, terutama di Asia Tenggara, yaitu tongkat ali.
Tanaman ini sering disebut sebagai Viagra alami, tetapi cara kerjanya sebenarnya berbeda. Tongkat Ali tidak langsung bekerja pada aliran darah, tetapi lebih fokus pada peningkatan hormon testosteron. Testosteron adalah hormon utama yang mengatur libido pria. Ketika kadarnya menurun, gairah juga ikut menurun. Tongkat Ali membantu meningkatkan kadar hormon ini secara alami, terutama pada pria yang mengalami penurunan karena usia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tongkat Ali dapat meningkatkan kadar testosteron dan bahkan memperbaiki kualitas sperma. Ini menjadikannya pilihan yang menarik bagi pria yang ingin meningkatkan gairah sekaligus mendukung kesuburan. Sebelum kita lanjut, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang penting. Jika Anda pernah mencoba herbal seperti ginseng atau tongkat Ali, tuliskan di kolom komentar. Dan pastikan Anda subscribe ke channel Stamina 60 Plus agar Anda tidak melewatkan panduan penting lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin tahu mana yang cocok untuk Anda, tulis di kolom komentar di bawah dan saya akan lichno menjawab Anda satu persatu. Sekarang Anda mulai melihat bahwa solusi alami memiliki pendekatan yang berbeda. Ada yang bekerja pada aliran darah, ada yang bekerja pada hormon, dan masing-masing memiliki kelebihan serta keterbatasannya. Di bagian berikutnya, kita akan membahas herbal lain yang tidak kalah menarik, serta mulai masuk ke solusi medis yang bekerja lebih cepat, tetapi juga memiliki risiko yang perlu Anda pahami. Sekarang kita lanjut ke herbal berikutnya yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, yaitu matcha. Tanaman ini berasal dari Peru dan sering disebut sebagai Viagra alami karena kemampuannya meningkatkan gairah tanpa bekerja langsung pada hormon seperti testosteron. Yang membuat matcha menarik adalah cara kerjanya yang lebih menyeluruh. Ia tidak hanya berfokus pada satu sistem dalam tubuh, tetapi membantu meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, dan mengurangi stres. Dan seperti yang mungkin Anda tahu, stres adalah salah satu penyebab utama menurunnya libido pada banyak pria. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa matcha dapat membantu meningkatkan performa seksual, terutama pada pria dengan disfungsi ereksi ringan. Bahkan pada wanita, terutama setelah menopause, matcha juga menunjukkan potensi dalam meningkatkan gairah. Ini menunjukkan bahwa peran tanaman ini tidak hanya terbatas pada satu aspek saja. Namun, seperti herbal lainnya, matcha juga membutuhkan waktu. Efeknya tidak instan. Anda perlu mengonsumsinya secara rutin, biasanya dalam bentuk bubuk atau kapsul, dengan dosis yang tepat. Dan karena sifatnya yang mempengaruhi keseimbangan hormon tertentu, orang dengan kondisi sensitif terhadap estrogen perlu lebih berhati-hati. Sekarang kita masuk ke pendekatan yang berbeda, yaitu obat medis. Salah satu yang paling dikenal adalah sildenafil. Obat ini bekerja jauh lebih cepat dibandingkan herbal, biasanya dalam waktu 30 hingga 60 menit setelah dikonsumsi. Cara kerjanya adalah dengan meningkatkan aliran darah ke organ intim melalui mekanisme kimia tertentu. Ini membantu pria mendapatkan dan mempertahankan ereksi. Tidak seperti herbal yang bekerja bertahap, sildenafil memberikan efek yang lebih langsung. Namun disinilah pentingnya pemahaman. Obat ini tidak meningkatkan gairah secara langsung. Ia hanya membantu respons fisik ketika rangsangan sudah ada. Artinya, faktor psikologis tetap memainkan peran penting. Selain itu, sildenafil bukan untuk semua orang. Jika Anda memiliki kondisi jantung atau sedang mengonsumsi obat tertentu, penggunaan obat ini bisa berbahaya tanpa pengawasan dokter. Efek samping seperti pusing, wajah memerah, atau gangguan penglihatan ringan juga bisa terjadi. Ada juga obat lain yang dirancang untuk wanita, yaitu flibanserin. Obat ini bekerja di otak dengan mempengaruhi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin untuk meningkatkan gairah. Namun, penggunaannya terbatas dan harus sesuai indikasi medis tertentu. Sebelum kita lanjut, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang penting. Jika Anda baru memahami perbedaan antara herbal dan obat medis, tuliskan di kolom komentar. Dan pastikan Anda subscribe ke channel Stamina 60 Plus agar Anda tidak melewatkan panduan penting lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pilihan mana yang lebih cocok untuk Anda, tulis di kolom komentar di bawah, dan saya akan lichno menjawab Anda satu persatu. Sekarang Anda mulai melihat gambaran yang lebih luas. Ada solusi alami yang bekerja perlahan dan mendukung tubuh dari dalam. Ada juga solusi medis yang bekerja cepat tetapi memerlukan pengawasan. Di bagian berikutnya, kita akan membahas kesalahan umum yang sering dilakukan banyak pria saat mencoba meningkatkan gairah, serta bagaimana Anda bisa mendapatkan hasil terbaik dengan cara yang aman dan berkelanjutan.
Sekarang kita masuk ke bagian yang sering diabaikan, tetapi justru paling menentukan hasil Anda. Banyak pria sudah mencoba herbal, sudah mencoba obat, bahkan sudah mengeluarkan biaya cukup besar, tetapi tetap tidak mendapatkan perubahan yang mereka harapkan. Kenapa? Karena ada kesalahan mendasar yang terus diulang tanpa disadari. Kesalahan pertama adalah berharap hasil instan dari semua metode. Banyak pria mencoba ginseng, tongkat ali, atau matcha selama beberapa hari, lalu berhenti karena merasa tidak ada perubahan. Padahal herbal bekerja secara bertahap. Tubuh Anda membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan merespons. Tanpa konsistensi, hasil tidak akan pernah muncul. Kesalahan kedua adalah mencampur berbagai suplemen tanpa pemahaman yang jelas. Ada anggapan bahwa semakin banyak yang dikonsumsi, semakin cepat hasilnya. Ini tidak benar. Setiap zat bekerja dengan cara yang berbeda, dan kombinasi yang tidak tepat justru bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan atau bahkan berbahaya. Kesalahan ketiga adalah terlalu bergantung pada obat tanpa memperbaiki gaya hidup. Ini adalah hal yang sangat umum. Banyak pria menggunakan obat seperti sildenafil, tetapi tetap memiliki pola tidur yang buruk, stres tinggi, dan pola makan yang tidak teratur. Padahal faktor-faktor ini memiliki pengaruh besar terhadap libido dan performa. Mari kita jujur sejenak. Jika tubuh Anda lelah, jika pikiran Anda penuh tekanan, dan jika aliran darah Anda tidak optimal karena gaya hidup, maka tidak ada pil yang bisa benar-benar memperbaiki semuanya secara permanen. Obat hanya membantu sementara, bukan solusi jangka panjang. Ada satu hal lagi yang sering dilupakan, yaitu kesehatan mental. Stres, kecemasan, dan tekanan emosional bisa secara langsung menurunkan gairah. Bahkan jika secara fisik Anda sehat, kondisi mental yang tidak stabil bisa membuat tubuh tidak merespons dengan baik. Sebelum kita lanjut ke bagian terakhir, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang penting. Pastikan Anda subscribe ke channel Stamina Nangkulu Plus, agar Anda tidak melewatkan panduan kesehatan penting lainnya. Dan tuliskan di kolom komentar, apakah Anda pernah mencoba sesuatu tetapi tidak konsisten. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin tahu apa yang sebaiknya Anda ubah, tulis di kolom komentar di bawah, dan saya akan lichno menjawab Anda satu persatu. Sekarang saya ingin Anda melihat ini sebagai sebuah sistem, bukan solusi tunggal. Herbal membantu dari dalam. Obat membantu secara cepat. Tetapi gaya hidup adalah fondasi dari semuanya. Tanpa fondasi yang kuat, hasil apapun tidak akan bertahan lama. Di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semuanya dan memberikan Anda langkah sederhana yang bisa Anda mulai hari ini untuk meningkatkan gairah dan performa secara alami dan berkelanjutan. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir, dan ini adalah bagian yang paling penting dari semuanya. Karena setelah Anda mengetahui berbagai pilihan, mulai dari herbal seperti ginseng, tongkat ali, dan matcha, hingga obat medis seperti sildenafil, ada satu hal yang harus benar-benar Anda pahami. Tidak ada satu solusi ajaib yang bisa menggantikan fondasi kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan. Banyak pria menghabiskan waktu mencari produk terbaik, tetapi melupakan hal paling sederhana. Tidur yang cukup, pola makan yang seimbang, aktivitas fisik yang rutin, dan pengelolaan stres. Padahal penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup sehat bisa memberikan dampak besar terhadap gairah dan performa secara alami. Sekarang bayangkan jika Anda mulai dari hal kecil. Anda memperbaiki waktu tidur Anda. Anda mulai bergerak lebih aktif setiap hari. Anda mengurangi stres, bahkan hanya dengan berjalan santai atau meluangkan waktu untuk diri sendiri. Perlahan, tubuh Anda mulai berubah, energi meningkat, pikiran lebih tenang, dan tanpa Anda sadari, gairah juga mulai kembali. Kemudian, jika diperlukan, Anda bisa menambahkan dukungan dari herbal atau suplemen yang tepat. Digunakan dengan pemahaman, bukan sekadar coba-coba. Dan jika kondisi Anda memang membutuhkan pendekatan medis, Anda melakukannya dengan bimbingan dokter, bukan berdasarkan rekomendasi sembarangan. Yang perlu Anda ingat adalah, ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang konsistensi. Satu perubahan kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih kuat daripada banyak perubahan besar yang tidak bertahan lama. Tubuh Anda merespons apa yang Anda lakukan berulang kali. Sekarang saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pesan sederhana. Gairah bukan sesuatu yang hilang begitu saja. Dalam banyak kasus, ia hanya tertidur karena tubuh dan pikiran Anda tidak berada dalam kondisi terbaik. Dan kabar baiknya, Anda bisa membangunkannya kembali. Sebelum saya menutup, saya ingin Anda melakukan satu langkah penting.
Pastikan Anda subscribe ke channel Stamina 60 Plus agar Anda tidak melewatkan panduan kesehatan berbasis sains lainnya. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan bagikan kepada orang yang Anda pedulikan. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar langkah apa yang akan Anda mulai hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah, tulis di kolom komentar di bawah dan saya akan Lichno menjawab Anda satu persatu. Saya benar-benar ingin membantu Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memahami topik ini secara lebih dalam. Saya adalah Dr. Robert Vance, dan saya percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil yang Anda ambil hari ini. Jaga tubuh Anda, jaga pikiran Anda, dan biarkan energi Anda kembali secara alami. Sampai jumpa di video berikutnya.